Hari ini hari Rabu tanggal 3 Januari 2024. Rabu ini sudah memasuki tahun yang baru. Awalnya mungkin tidak ingin memberikan penyampaian hari ini karena kebetulan Lumpo ada datang, jadi sedari siang juga penuh dengan kesibukan sampai baru selesai itu sekitar jam 7 malam, lalu bereskan barang-barang, kemudian bersih-bersih, membersihkan diri, jadi baru bisa menyampaikan ini agak malam. Juga berusaha untuk menyempatkannya karena Rabu yang lalu juga sudah tidak menyampaikan karena penuh kesibukan. Kalau Rabu ini juga tidak menyampaikannya, tidak menyempatkannya, tidak berusaha untuk meluangkannya, juga akan ada kemungkinan Rabu depannya juga tidak akan menyampaikannya lagi, dan mungkin akan selesai, tidak ada lagi yang akan disampaikan untuk setiap minggunya. Makanya melihat dari kebiasaan yang dikira akan arahnya itu kurang begitu baik, maka berusaha untuk coba disempatkan, walaupun memang terlalu lelah kondisi fisik, tapi setidaknya dengan ada yang disampaikan juga ada beberapa hal yang mungkin dapat berguna, dapat bermanfaat bagi siapa yang mendengarnya. Karena seperti itulah kehidupan sebagai seorang biku. Ada kalanya juga penuh dengan kesibukan, ada kalanya juga memiliki waktu luang yang teramat panjang. Namun biar bagaimanapun, di saat kiranya melihat ada kesempatan untuk memberikan manfaat, juga berusaha untuk memberikan manfaat di bagian tersebut. Karena sudah tahun baru, tentunya harus ada hal-hal yang baru, yang berbeda dengan yang lama, yang mana sudah semestinya itu arahnya ke arah yang lebih baik. Karena kalau hari berganti ke tahun yang baru, secara paham dunia, jika tidak ada perubahan diri, maka apa bedanya dengan tahun-tahun sebelumnya? Yang namanya baru tentu haruslah lebih baik. Walaupun dalam Buddha Sasana tidak ada tahun baru, tidak ada hari yang baru, semuanya sama, jumlah jamnya pun sama. Terlebih dalam Buddha Sasana hanya mengatakan bahwa yang ada itu hanyalah terang dan gelap. Esok juga akan ada terang, kemudian akan ada gelap lagi sebagai penutupan hari, lalu akan terang kembali. Sama saja, hanya terang dan gelap. Namun dunia banyak yang memiliki pandangan bahwa ada 365 hari di dalam satu tahun, dan setelah itulah disepakati adanya tahun baru. Makanya ketika sudah ada kesepakatan demikian, secara internasional, secara umum, tentunya juga kita yang tinggal di dunia tidak mungkin untuk mengabaikannya. Jadi ada kalanya juga melihat pada hal tersebut. Maka di hari-hari seperti hari penting tahun baru itu juga ada hal yang biasanya dirayakan. Seperti kemarin di sini di Wat Hamkolong Pen ini juga, pada saat malam pergantian tahun itu
baca parita sampai lewat tengah malam. Nah, dari mulai jam 7 malam chanting, lalu ada mendengarkan ceramah dari Lumpo, buka MP3, kemudian lanjut lagi baca parita Manggala, sampai 2 kali putaran itu sampai lewat tahun baru. Ada baca Dhammacakka juga. Jadi lumayan lah, keluar suara juga. Nah, walaupun kesannya tidak begitu tampak bernilai, tapi itu merupakan sebuah usaha yang tidak dapat juga dianggap sepele, karena tidak mudah untuk melakukannya. Kalau berada di tengah-tengah konser sampai lewat pergantian tahun ya biasa saja, tapi ini melewatinya dengan membaca parita. Nah, yang bukan senang-senang, bukan dalam pengertian dalam keadaan pikiran yang lepas, tapi dengan sepenuh kemampuan itu menarik pikiran untuk fokus pada syair-syair yang telah Sang Buddha sabdakan untuk diulang kembali. Jadi itu agak ada beda. Bagaimana cara melewati tahun baru di dalam status sebagai seorang yang hidup di wihara, dengan bagaimana cara melewati tahun baru bagi seorang yang berumah tangga. Kini ada juga ya, yang mungkin untuk dibagikannya, untuk bercerita sedikit mengenai hal yang mungkin kiranya berguna bagi diri kita dalam menjalani hidup. Tadi ketika selesai tamu-tamu Lumpo pulang, beliau sempat menjulurkan kakinya. Jadi sudah otomatis murid-murid beliau juga kalau lihat beliau menjulurkan kaki biasanya secara spontan akan langsung memegang kaki beliau untuk dipijat-pijat. Jadi saya melakukannya sambil Lumpo juga lihat, lalu bercerita mengenai ada umat, rombongan umat dari Indonesia yang sempat tinggal di Nakam Noi beberapa hari untuk praktek Gita Bawana di sana. Ada sempat menyampaikan kalau bermaksud untuk mempersembahkan sebuah wihara di Indonesia lah, pulau mana ini saya rahasiakan lah, tidak perlu dikatakan di pulau mana, tapi di daerah di Indonesia ada salah satu pulau di Indonesia, pulau besar. Nah, di sini umat itu mengatakan kepada Lumpo kalau ingin biku yang nantinya tinggal sebagai kepala wihara itu berasal dari garis didikan Lumpo sendiri, berasal dari garis didikan Lumpo Intawan. Dalam artian ya tembusan Nakam Noi secara langsung. Lumpo kemudian tengok ke arah saya sambil mengatakan, ya kalau begitu ya Peter lah, beliau bilang. Nah, jadi saya mendengar demikian, ya sedikit merendah saja. Saya hanya bilang, tidaklah, di sini juga biku masih kurang. Jadi di sini ada yang mana ingin itu dilihat, ya, salah satu titik yang kiranya mungkin dapat dibagikan dari segi di mana beliau melihat kepada saya yang kiranya layak untuk memegang
sebagai kepala wihara, mungkin sekedar untuk mengetes kira-kira bagaimana tanggapan saya, atau sekedar bercanda juga, ya tidak tahu beliau punya alasan seperti apa. Namun di sini ketika demikian, ada hal tersendiri di mana dalam diri saya merasa, oh, sudah sampai pada titik ini, justru bukanlah diri saya yang mencari-cari tempat untuk tinggal, malah tempat tinggallah yang mencari saya. Mungkin kalau bisa, saya perlu belajar bagaimana caranya membelah diri agar bisa ada di tempat sana, ada di tempat sini. Di mana tempat membutuhkan, di situ ada. Mungkin perlu demikian juga lama kelamaan. Ya, jadi inilah salah satunya. Kalau bisa untuk sabar, lalu berusaha untuk tekun, nanti pun akan ada saat di mana banyak orang yang akan mengharapkan orang tersebut untuk memberikan perannya di tempat di mana orang itu inginkan. Jadi teringat seperti yang Lumpur pernah ajarkan dan tekankan dalam mendidik diri saya, di mana beliau selalu katakan kerap kali apabila ada kesempatan, agar jadilah biku yang sebagaimana seorang biku. Tidak perlu untuk mencari-cari ketenaran, tidak perlu untuk mengejar-ngejar nama besar, mencari perolehan apalagi. Cukup hidup sesuai dengan dhamma dan vinaya saja, jalankan sila saja dengan baik, tetap pergi pinapata. Nah, itu nanti beliau katakan dengan sendirinya akan datang sendiri mana yang memang sudah selayaknya untuk dimiliki. Nah, ini ketika hal-hal tersebut itu mulai menunjukkan bentuknya, mulai menunjukkan akan hasilnya, itu seperti seakan semua yang Lumpur itu pernah katakan, pernah didik diri saya, itu seakan perlahan itu terbuka. Di mana saatnya waktu bagi diri saya untuk berusaha menyimpan diri, di mana saatnya bagi diri saya untuk dapat berbicara, memberikan pandangan-pandangan, atau speak up gitu. Jadi disinilah poin-poin dimana apabila kita itu berusaha untuk tetap selalu mawas diri, itu akan ada titik di mana orang lain melihat akan nilai dari diri kita seperti permata yang mana walaupun itu lama tersimpan, tetapi kilauannya itu tidak pernah hilang. Atau kalau Lumpur pernah katakan mengenai seperti apa sebenarnya Bhikkhu Kamathana itu, Bhikkhu Kamathana itu yang beliau umpamakan itu layaknya sebuah pisau, sebilah pisau namun yang berada di dalam sarung. Pisau yang tajam tetapi ada di dalam sarung, bukan pisau yang tidak berada pada sarungnya. Karena kalau tidak berada pada sarungnya, ya yang ada akan sembarangan, karena tajamnya dapat menyebabkan berbagai macam malapetaka. Namun Bhikkhu Kamathana itu harus menjadi pisau yang ada di dalam sarung. Jadi walaupun tajam seperti apapun, namun tetap aman, tetap tidak dapat untuk sembarang mencelakai orang. Namun di saat tiba waktunya
untuk menunjukkan seperti apa tajamnya pisau itu, seperti apa gunanya dari pisau itu, maka saat itu juga harus memperlihatkan kebolehannya. Dan inilah Bhikkhu Kamathana yang beliau katakan. Jadi lihat dari segi hal-hal tersebut, di mana terkadang dalam Buddha Sasana ini sebenarnya tidak ada kurangnya. Semua itu serba tercukupi. Semua serba boleh dibilang berlebih untuk sekedar melewati hidup dari satu hari ke hari berikutnya. Jadi hidup sebagai bhikkhu itu di dalam Buddha Sasana ini benar-benar merupakan suatu buah parami yang memang sudah ditanam sebelumnya dari para Arya di masa lalu, mulai dari Sang Buddha di masa lampau. Sebelum beliau mencapai parinibbana, beliau juga berusaha untuk membawa Buddha Sasana ini sampai ke titik di mana boleh dibilang cukup mapan. Lalu kemudian dilanjutkan oleh para Thera mulia hingga sampai ke zaman ini, di mana zaman ini boleh dibilang tidak kalah dalam hal berbagai macam perolehan, berbagai macam bentuk kekuatan keyakinan dari upasaka dan upasika. Ini yang membuat Buddha Sasana itu terlihat begitu kuat dan kokoh. Dan ketika lihat sampai di sini, justru terkadang seakan ingin mengatakan sudah cukup, sudah tidak perlu lagi, tidak ingin apa-apa lagi, karena semuanya sudah ada. Nah, namun bukan berarti berlebihan. Jadi bisa dibedakan merasa cukup dalam kepuasan karena tahu batasan, tahu kebutuhan dari diri sendiri, berbeda dengan puas yang mana masih sebenarnya itu memiliki rasa kurang. Jadi di dalam hidup pembikuan itu, puasnya itu terkadang ketika seorang biku itu mengatakan sudah cukup, itu tidak dapat dipersepsikan bahwa beliau sudah hidup dalam serba kemewahan. Bisa saja beliau hidup tanpa beragam macam tunjangan, karena cukupnya beliau bukan cukup di luar, tapi cukup di beliau itu cukup di dalam diri beliau, karena beliau tahu apa itu cukup, tahu puas. Tapi kalau orang tidak tahu puas, kejar terus, tidak pernah ada habisnya. Dan situlah dari tahun ini ke tahun ke depan, sampai 5 tahun, 10 tahun, bahkan 100 tahun ke depan pun tidak pernah ada cukupnya, tidak pernah ada rasa puas. Dan kalau seperti ini, lalu bagaimana dapat menemukan kebahagiaan dalam hidup? Yang ada konflik terus dari diri sendiri, untuk kemudian menjadi banyak persoalan keluar untuk dibagikan kepada orang-orang di sekitarnya. Maka ketika lihat demikian, mengapa terkadang seseorang itu tidak bisa melihat sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan hidup bagi diri sendiri. Sebenarnya kebutuhan hidup dari diri ini tidaklah begitu beragam, tidaklah begitu banyak macamnya. Hanya dengan memiliki nasi untuk dimakan juga sudah dapat untuk melewati hari,
untuk ke hari berikutnya. Jadi kalau ini masing-masing orang itu tahu batasan kebutuhannya, batasan keinginannya, batasan kemampuannya, maka sebenarnya tidak akan ada persoalan yang begitu pelik di dunia ini. Karena masing-masing orang memiliki persoalan yang terus-menerus, tidak peduli entah sebagai seorang biku ataupun sebagai umat awam. Kalau tidak bisa melatih diri, maka tidak ada jalan untuk dapat menemukan kepuasan itu. Tidak akan ada jalan untuk dapat menemukan kebahagiaan di dalam Dhamma itu. Bahwa Dhamma itu indah pada awal, indah pada pertengahan, dan indah pada akhirnya itu indah yang seperti apa. Dhamma itu akan membawa kebahagiaan pada awalnya, pada pertengahan, dan pada akhirnya juga itu bahagianya yang seperti apa. Juga tidak tahu. Saya tidak pernah berusaha untuk mendalaminya, untuk menelaahnya, untuk mencari tahu akannya. Jadi makanya ingat kembali bahwa dalam hal berpegang pada Buddha Dhamma, berpegang pada Buddha Sasana ini, apa sebenarnya yang menjadi motif awal, yang menjadi motif dasar di dalam memutuskan untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan Buddha Dhamma ini. Entah sebagai seorang biku yang menjalani kehidupan sebagai seorang pabajita, ataukah sebagai seorang umat awam, sebagai upasaka upasika yang memilih untuk menjalankan Dhamma sesuai dengan Dhamma seorang perumah tangga. Nah, tentunya terdapat motifnya. Apa motif awalnya? Menjalankan hidup sesuai dengan Dhamma. Nah, dengan status yang diambil sebagai seorang yang beragama Buddha, memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi ini penting. Kalau ini sudah tahu motif awalnya, seperti apapun bertemu dengan beragam persoalan, bertemu dengan orang-orang yang tidak jelas, orang-orang yang penuh dengan masalah, juga ya abaikan saja, gitu. Karena yakin pada diri sendiri, teguh pada diri sendiri, tahu bahwa tanpa orang-orang yang bermasalah tersebut pun dirinya dapat tetap melangsungkan hidup. Nah, tahu seperti di sini juga, di Wat Ham Kong Phen ini, bisa dibilang walaupun dalam jumlah sedikit, dalam jumlah sekarang hanya ada 9 biku dan 1 samanera, tapi di saat masing-masing itu menjaga saraniya dhamma, dapat saling menjaga, ya, untuk menghindari diri dari percekcokan satu sama lain, semuanya pun penuh dengan kebahagiaan, walaupun berat. Nah, walaupun saya penuh dengan kesibukan sepanjang hari, tapi di saat semuanya masing-masing itu yang tinggal dengan sungguh-sungguh, melatih diri masing-masing, tidak cari masalah dengan yang lainnya, di sana terdapat kedamaian, terdapat kebahagiaan. Dan seperti saat ini apalagi Lumpo datang, ya, kemudian teman-teman lama dari Nakamnoi beberapa datang, Lumpo bawa 4 biku sekaligus, jadi bertemu dengan teman lama, serasa keakraban itu terjalin kembali. Lama tidak ketemu, lama tidak jumpa. Nah, diminta juga saya untuk sesekali berkunjung ke sana lagi. Nah, jadi apa? Dimanapun ya diharapkan, karena katanya banyak di sana umat awam yang menanyakan. Jadi orang itu kalau dia bisa memberikan nilai, dimanapun itu diharapkan keberadaannya. Dan ini saya orang biasa, gitu, biku biasa. Jika orang biasa, biku biasa yang bukan apa-apa, itu bisa seperti itu, lalu bagaimana jika
yang lebih tinggi lagi, jika yang lebih besar lagi, jika yang lebih mulia lagi. Makanya ini saya titipkan dari orang biasa yang seperti diri saya, dari biku biasa yang seperti diri saya, itu diharapkan untuk di sana, di sini, untuk berada di sana, untuk berada di sini, untuk memberikan kehangatan di sana, di sini, nah, untuk memberikan manfaat di sana, di sini. Lalu bagaimana dengan orang-orang lainnya yang begitu lebih dibandingkan diri saya yang biasa ini? Pastinya jauh lebih dapat untuk memberikan manfaat lebih. Dan inilah yang dititipkan makanya kepada Buddha Mamaka sekalian, agar lihat dimanapun berada, berusaha untuk dapat memberikan manfaat bagi tempat di mana dirinya tinggal, dan berusaha untuk selalu meninggalkan hal-hal baik untuk dikenang, untuk ditinggalkan, untuk dijadikan sebuah riwayat. Jangan sampai menjadi orang yang berada dimanapun itu meninggalkan riwayat-riwayat yang buruk. Di sini tidak diterima orang, tinggal di sini diusir orang, tinggal di sini ribut dengan orang. Kalau seperti itu modelnya, tambah lagi sampai ke ujung dunia pun tidak ada tempat untuk dirinya tinggal, ya apa mau dikatakan? Kesalahan bukan terletak pada tempat, kesalahan bukan terletak pada lingkungan tersebut, tapi kesalahan terletak pada diri sendiri yang tidak dapat untuk beradaptasi, tidak dapat untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di mana dirinya berada. Inilah yang perlu untuk kita lihat, untuk kita pelajari. Kita tinggal dimanapun, lihat, tahu di sini tempatnya seperti apa, orang-orang yang tinggal dengan cara seperti apa, dan jika ingin tinggal di sini harus memposisikan diri secara bagaimana. Jika tidak memahami ini, ingin agar tempat yang menyesuaikan dengan diri kita, ingin agar orang-orang yang berusaha untuk menerima diri kita mengikuti apa yang menjadi kemauan kita, maka di sanalah itu boleh dibilang orang tersebut sudah salah pikir dalam berpikir. Mungkin ada yang konsletnya di dalam pikirannya. Jadi inilah dititipkan, jangan sampai kita sebagai Buddha Mamaka yang mana sudah mengerti akan ajaran dari Sang Buddha, mengerti Dhamma, mengerti akan kebenaran hidup yang berupa duka, penderitaan. Jadi rasanya sudah selayaknya untuk memiliki kebijaksanaan lebih di dalam menyikapi hal-hal yang ada di dalam hidup ini, baik tahun ini maupun tahun mendatang. Dan untuk terus ke depannya, semoga diri kita itu selalu ada pengendalian diri, dan jika memiliki demikian, sudahlah pasti bahwa tidak akan ada persoalan berarti. Walaupun persoalan dan berbagai permasalahan dalam hidup tentunya akan ada saja, tetapi jika diri kita itu dapat membawa diri dengan benar, maka persoalan itu semua tidak akan pernah sampai dapat melukai diri kita, apalagi membinasakan diri kita. Jadi kuncinya semua itu berada pada diri sendiri. Bawa diri dengan benar, sudah pasti tujuannya benar. Mengarahkan diri ke jalan yang benar, sudah pasti akan sampai pada tempat yang benar pula. Namun jika salah jalan sedikit saja, itu dapat untuk mengarahkan kepada bahaya. Jadi untuk hari ini, untuk malam ini, mungkin ini saja yang dapat disampaikan untuk dititipkan kepada Buddha Mamaka sekalian. Semoga di tahun yang baru ini kita semua semakin lebih bersemangat dan semakin lebih maju lagi di dalam membina diri ke arah yang benar sesuai dengan
Dhamma ajaran Sang Buddha. Cái rồi, tadi emang bante ya, kok bodoh cepat tuh, mencari kita saat di buah. Nggak bisa gitu bante. Tiada pencapaian besar yang diraih hanya dalam waktu sehari semalam. Segala sukses membutuhkan proses. Meskipun keberuntungan merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan, namun hanya dengan bergantung daripadanya sama saja dengan memancing ikan tanpa menggunakan umpan.